Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pornografi. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dan saya sendiri atas nama Romanter Vicenti Suarez Kamela sebagai moderator, dan yang berada di sebelah kanan saya bernama Riani Nine sebagai pemateri pertama, dan yang sebelah Riani bernama Jumiati Sakan pemateri kedua, yang sebelah Jumiati bernama Ufrinisa pemateri ketiga, Bergisman pemateri keempat, dan Stephen Serang pemateri terakhir. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kalian untuk membawa pemateri pertama. Seksualitas. Akhir-akhir ini dalam masyarakat kita ada istilah baru, yaitu porno aksi. Yang dimaksudkan kiranya adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak menunjukkan hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian ini yang meningkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari rahang. Tetapi tidak semua penonjolan atau penyingkapan itu dapat disebut sebagai porno aksi, sebab di dalam kolam renang misalnya memang halal bagi siapapun untuk berpakaian mini, bahkan memang dengan hanya berbusana bikini atau pakaian renang yang hanya menutupi alat kelamin. Jadi pornografi aksi itu sangat relatif, tergantung motivasi manusia. Yang berikut penyebab anak-anak mengakses pornografi. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak mengakses pornografi, baik melalui internet sekolah maupun di rumah sendiri. Yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan, pendidikan dan pembinaan dari guru atau orang tua kepada siswa atau anak-anak yang tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi seperti handphone dan internet yang sehat, manfaat teknologi tersebut dan dampak negatif serta cara menggunakannya. Yang kedua, sikap ketertutupan dari guru atau orang tua kepada siswa atau anak-anak tentang seks, education atau pendidikan seks. Akibatnya rasa penasaran yang begitu besar mencari jawabannya di luar sekolah atau di rumah seperti di warga. Yang berikut, guru atau orang tua yang gawat teknologi atau gaptek sehingga memiliki kebutuhan internet di sekolah atau untuk anak di rumah atau di kamar, tetapi guru atau orang tua sendiri menguasainya, bahkan tidak mengetahui dampak negatif internet. Yang berikut, kurangnya upaya proteksi oleh guru atau orang tua yang memiliki internet di sekolah atau di rumah, di kamar anak-anak, yaitu tidak melengkapinya dengan software untuk memblokir situs-situs porno. Yang berikut, orientasi keuntungan finansial para pemilik warnet, sehingga siapapun bisa menyewa internet termasuk anak-anak atau remaja, bahkan pada jam-jam sekolah. Selain itu, ruangan tertutup yang tersedia di warnet menjadikan anak-anak merasa nyaman dan aman untuk membuka situs-situs porno. Yang berikut, murahnya biaya untuk dapat mengkonsumsi bahkan memiliki foto-foto atau video porno dengan cara mendownloadnya dari sebuah situs porno dan menyimpannya pada disket, CD atau flash disk. Yang berikut, sikap keterbukaan masyarakat termasuk orang tua yang
sedikit tidak menganggap hal-hal yang bersifat pornografi. Akibatnya kontrol sosial menjadi berkurang terhadap pornografi. Berikut banyaknya jumlah situs porno yang setiap hari bertambah dan adanya mesin pencari di internet seperti Google semakin mempermudah untuk mengakses pornografi. Kecanduan pornografi merupakan tren baru masalah kesehatan di masyarakat Indonesia yang berdampak luas dalam waktu singkat dapat merusak tatanan psikososial masyarakat. Kecanduan pornografi adalah perilaku berulang untuk melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual, dapat merusak kesehatan otak dan kehidupan seseorang, serta pecandu pornografi tidak sanggup menghentikannya. Banyak orang yang mengabaikan dampak pornografi, padahal efek negatifnya lebih besar daripada pornografi dalam hal merusak otak. Tak hanya itu, pecandu pornografi juga lebih sulit dideteksi ketimbang pecandu narkoba. Dr. B.K. Sleman, pakar adiksi pornografi dari USA, dalam acara seminar eksekutif penanggulangan adiksi pornografi di Hotel Hidayat Kemang. Menurut Dr. pornografi dapat menyebabkan kerusakan pada 5 bagian otak, terutama pada prefrontal cortex. Bagian otak yang tepat berada di belakang jari. Sedangkan kecanduan narkoba menyebabkan kerusakan pada 3 bagian otak. Kerusakan bagian otak ini akan membuat prestasi akademik menurun. Orang tidak bisa membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Pengambilan keputusan dan berbagai peran otak sebagai pengendali impuls. Bagian inilah yang membedakan manusia dengan binatang pada pecandu pornografi. Dr. Ruman menjelaskan, otak akan merangsang produksi dopamin dan endorfin, yaitu suatu bahan kimia otak yang membuat rasa senang dan merasa lebih baik. Dalam kondisi normal, saat ini sangat bermanfaat untuk membuat orang sehat dan menjalankan hidup dengan lebih baik. Tapi dengan pornografi, otak akan mengalami hiperstimulasi atau rangsangan yang berlebihan, sehingga otak akan bekerja dengan sangat ekstrem dan kemudian mengecil dan rusak. Baik, saya akan melanjutkan materi berikut di dampak pornografi terhadap otak. 1. Adiksi atau kecanduan. Rangsangan pada dopamin dalam jumlah besar mengakibatkan penumpukan protein saklar molekuler yang disebut delta fosfat, salah satu bahan aktif yang menyebabkan kecanduan pada umumnya. 2. Merusak daya ingat dan konsentrasi. Pornografi dapat menyebabkan seorang tidak dapat merasakan kesenangan saat seks setelah menikah atau disebut desensitisasi. Menurut penelitian yang dipublikasikan di JAMA Psikiatri tahun 2014, menonton pornografi secara teratur dapat mengumpulkan respon terhadap rangsangan seksual dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengurangi kontrol impuls dan kemauan. Tidak pernah menyebabkan kita hilang kendali dalam mengontrol
untuk berhenti. Bahkan kesulitan mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang keempat, mudah stres. Beberapa orang yang sudah tercantum pornografi akan mengalami depresi meskipun orang tersebut hanya mengalami permasalahan konsekuensi. Yang kelima, ukuran otak mengecil. Tonton porno dalam porsi sedang meskipun dapat menyusutkan bagian otak berhubungan dengan kemampuan kita untuk fokus. Pengakses pornografi pun dapat terkena brain fog atau kautotan atau kesulitan berpikir jernih. Beberapa tandanya adalah mudah lupa dan mudah buyar konsentrasi. Enam, berisiko melakukan kejahatan seksual. Pecandu pornografi membutuhkan rangsangan yang lebih besar. Mereka cenderung mengakses jenis pornografi yang lebih ekstrim dan melakukan perilaku berisiko untuk mendapat sensasi yang dibuat melalui ketakutan korban. Yang ketujuh, disfungsi atau ereksi. Kecanduan pornografi menjadi kurang dekat terhadap seks nyata dan dengan pasangan. Mereka dalam membutuhkan lebih banyak kerangsangan untuk mencapai orgasme. Berikut pengecar agar anak terhindar dari orang pornografi. Berikut ini adalah beberapa tips yang harus diterapkan supaya anak terhindar dari bahaya dan pengaruh pornografi. 1. Mitigasi orang tua. Lakukanlah hal ini secara bijaksana dan lembut. Tunjukkanlah sikap dan sahabat dengan anak sehingga tidak ada jarak antara anak dan orang tua. Orang tua juga berhak mengambil keputusan yang terbaik bagi anak. Orang tua berhak mengetahui siapa anak dan tempat bermain anak. 2. Berikan contoh yang baik kepada anak. Orang tua adalah yang pertama kali akan dicontoh anak di rumah. Jika ingin anak berperilaku baik, Anda juga harus melakukan hal yang sama. Jangan malah ikut-ikutan mengunduh atau mendownload video porno. Ketiga, pasang pengaman di komputer atau televisi. Saat ini tersedia banyak software yang bisa digunakan untuk mencari buktinya status pornografi di internet atau saluran-saluran khusus dewasa di televisi. Pasanglah software itu di rumah sebagai pengaman. Yang keempat, kontrol password internet. Jangan berlakukan secara optimis pada sebuah internet di rumah, melainkan terapkan sistem manual saat anak masih kecil yang boleh mengetahui password. Di sini hanya Anda dipasang. Yang kelima, letakkan komputer atau televisi di ruang publik. Maksudnya ruangan yang dipakai bersama-sama anggota keluarga lain. Misalnya ruang keluarga. Dengan demikian Anda bisa mengawasi apa saja yang sedang ditonton atau diakses. Hindari memberikan komputer atau televisi pribadi sepanjang anak belum membutuhkannya. Namun jika ia memilikinya, Anda harus mengerti password komputer atau jaringan sosial supaya tepat bisa melakukan pengawasan terhadap anak. Yang keenam, buat aturan sosial soal internet. Selain menentukan waktu pemakaian internet, tentukan juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menggunakan internet. Yang ketujuh, jangan berikan ponsel canggih. Kalau anak memang membutuhkan ponsel, berikan ponsel yang paling sederhana, tanpa kamera, video atau internet ataupun internet. Ponsel seperti itulah yang dibutuhkan saat ini. Katakan padanya bahwa fungsi utama ponsel adalah untuk berkomunikasi. Jika memerlukan internet, ia bisa gunakan komputer di rumah. Kedelapan, dampingi saat
menonton televisi atau menggunakan internet, sebaiknya Anda yang memegang remote untuk mengontrolnya. Setiap kali muncul adegan yang kurang pantas, segera ganti lawak yang seperti itu memang tidak pantas. Ia pun tak akan tertarik pada hal-hal semacam itu. Meskipun sedang tidak berada di pengawasan Anda, lakukan tindakan yang sama pada media lain. Ketika ia sudah dibesar, Anda bisa berdiskusi soal seks dan memberikan penjelasan lebih dalam. Yang ke-9, sediakan waktu untuk keluarga. Banyak orang yang pornografi karena merasa bosan dan tidak memiliki kegiatan lain. Inilah sebabnya keluarga sebaiknya menghabisi waktu bersama-sama. Setidaknya sekali seminggu. Ajak anak ke teman, makan di luar atau yang lainnya supaya terhibur. Diskusilah dengannya supaya terhibur. Diskusilah dengan mengenai kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa bosan. Dengan demikian, ia tidak berpaling ke televisi atau internet untuk mencari hiburan. Yang ke-10, sertakan mereka dalam kegiatan bermanfaat. Daftarkan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pilihan lain adalah bekerja sama dengan para orang tua di sekolah atau lingkungan rumah. Anda bisa menyediakan aktivitas kecil-kecilan untuk mereka. Misalnya, mendirikan buku membaca atau melukis. Beri teman anak. Bukan tidak kemungkinan mendapatkan materi pornografi dari temannya, jadi tidak ada alasannya. Jika Anda cermat memiliki dengan siapa dia bisa bergaul, kalau tahu bahwa teman anak suka dengan pornografi, bicara dengan orang tua teman anak tersebut. Sebagai sesama orang tua, katakanlah bahwa Anda menginginkan yang terbaik untuk masa depan kedua anak. Apabila cara ini tidak berhasil, jauhkanlah anak dari sang teman. Yang ke-12, libatkan diri dalam kegiatan akademis anak. Saya tahu apa saja yang diajarkan yang sedang terjadi di sekolah. Anda bisa berbicara dengan wali kelasnya. Utarakan Anda tentang isu pornografi bekerja sama dengan beserta orang tua untuk mencari murid-murid pada hal itu di sekolah. Contohnya dengan memasang sistem bagaimana para komputer di sekolah. Yang ke-13, beri penjelasan secara baik dan dengan tenang. Jika anak ketahuan sedang melihat materi pornografi, jangan langsung marah. Tanyakan baik alasannya. Beri penjelasan mengapa hal itu tidak pantas untuknya. terdengar oleh telinga namun menimbulkan kerasukan otak dan lain-lain. Kecanduan narkoba sebelum pornografi adalah perilaku berulang melihat hal-hal yang bersangkutan nafsu seksual dapat merusak kesehatan otak atau kehidupan seseorang. Pornografi tidak sanggup mengaktifkan pornografi terutama pada anak usia SD. Kerusakan pada di bagian otak terutama pada frontal cortex, bagian otak yang dapat berada di belakang tahi. Sedangkan kecanduan narkoba hanya menyebabkan masukan pada tiga bagian otak.
kerasukan berlutut itu akan membuat pertimbangan belajar anak itu anak tidak bisa membuat perencanaan bau mengendalikan hawa nafsu dan emosi, mengambil keputusan terbaik peran eksekutif otak sebagai pengendali positif impuls. Bagian ini nilai yang membedakan manusia dengan binatang. Bagi orang tua yang memiliki anak yang rentan terhadap hal pornografi, terutama anak-anak baru usia SD, tentunya memberikan perhatian lebih dan kontrol penuh pada anaknya seperti mengetahui kegiatan keseharian anak dan teman bermain anak. Dan orang tua sebagai orang terdekat yang sudah mengerti dan memahami kondisinya. Selain itu, perlulah yang namanya dilakukan sesuatu pembina dan pengawasan dari semua kalangan, khususnya untuk anak yang rentan terhadap pornografi, agar bisa terhindar dari bahaya kecanduan pornografi tersebut. Yaitu rusaknya otak anak sehingga perkembangan belajar anak menjadi terganggu artinya anak gagal tidak akan ini. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah